Inilah edisi eksklusif Koran Tempo edisi Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Ketua KPK Firly Bahuri, disebut berkali-kali mendesak Satuan Tugas Penyelidikan, agar menaikkan status kasus Formula E, ke tahap penyidikan. Ada keinginan ditetapkan sebagai tersangka, sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu, sebagai calon presiden 2024. Satuan Tugas Tim Penyelidik Formula E, pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali melakukan gelar perkara Formula E, Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Rapat itu dipimpin Ketua KPK Firly Bahuri. 3 wakil Ketua KPK ikut hadir yaitu, Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomolano, serta Deputi Penindakan Karyoto. 3 penegak hukum yang mengetahui gelar perkara ini mengatakan, Satuan Tugas Penyelidikan yang dipimpin Raden Arif itu, membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara tersebut. Hasilnya kasus Formula E itu, belum cukup bukti dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun Firly berbeda pendapat dalam gelar perkara tersebut. Di gelar perkara itu Pak Firly berkuku, agar kasus Formula E, segera naik penyidikan, kata penegak hukum yang mengetahui informasi tentang gelar perkara tersebut, kemarin. Jenderal Polisi Bintang 3 itu meminta, agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ditetapkan sebagai tersangka kasus Formula E. Pertimbangannya, sudah ada pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E, merupakan pelanggaran pidana korupsi. Firly meminta, agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka, sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden, kata seorang penegak hukum lainnya. Penegak hukum ini menceritakan, alasan Firly Bahuri meminta pengusutan kasus Formula E, segera masuk penyidikan. Menurut Firly, pengusutan perkara itu harus dihentikan ketika partai politik sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Jika tidak, kata dia, penyelidikan KPK berpotensi membuat gaduh kondisi politik nasional. KPK baru dapat melanjutkan seusai pemilihan presiden 2024. Dalam gelar perkara itu, kata penegak hukum ini, Firly terus berusaha meyakinkan peserta gelar perkara, baik Satgas Penyelidik, tim penyidik, maupun tim penuntutan. Ia berpandangan, bahwa penyidik masih bisa mengejar bukti-bukti untuk menguatkan adanya korupsi kasus Formula E. Saat penyidikan, agar tim penyelidik tidak ragu, Firly juga mengingatkan kewenangan KPK dalam pasal 40, Undang-Undang KPK, yaitu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, ketika penyidik nantinya tidak menemukan bukti yang cukup. Penegak hukum tadi mengatakan, Alexander dan Karyoto mendukung pendapat Firly tersebut, namun sebagian besar peserta gelar perkara tetap tak sependapat. Gelar perkara ini berakhir, dengan beberapa catatan. Salah satunya KPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan, mengaudit kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Firly disebut-sebut, akan turun gelanggang, melobi Ketua BPK Ismayatun. Tujuannya, BPK bersedia mengeluarkan hasil audit, yang isinya menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran, hingga penyelenggaraan Formula E. Firly Bahuri, Nurul Gufron dan Karyoto, belum menjawab pertanyaan Tempo, saat dimintai konfirmasi tentang gelar perkara tersebut. Ismayatun juga belum merespons permintaan konfirmasi Tempo. Anggota 3 BPK Ahsanul Kossasi mengaku, tak mengetahui agenda pertemuan pimpinan KPK dan pimpinan lembaganya, untuk membahas audit Formula E. Kalau komunikasi pemeriksaan, kami kan biasa koordinasi, kata Ahsanul, kemarin. Upaya KPK usut kasus Formula E, dimulai pada November tahun 2021 atau 7 bulan sebelum agenda balap mobil listrik itu resmi berlangsung, di Jakarta International Airport Circuit, kawasan Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta Utara. Adalah studi demokrasi rakyat SDR, yang melaporkan balapan jet darat ini ke KPK, pada Juni tahun 2021. KPK mengklaim, menyelidiki kasus ini dari tahap perencanaan hingga penyelenggaraan kegiatan. Salah satu bagian yang didalami adalah, mekanisme pembiayaan Formula E, dan komitmen fee, yang disebut-sebut mencapai 560 miliar rupiah. Selama penyelidikan, KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang, antara lain anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, serta Anies Baswedan. Setelah diperiksa KPK pada tanggal 7 September lalu, Anies berharap, penjelasannya kepada tim penyelidik,
akan membuat kasus Formula E menjadi terang, dan memudahkan Komisi Anti Rasuah itu menjalankan tugasnya. Insya Allah, dengan keterangan yang kami sampaikan, akan bisa membuat jadi terang, sehingga isu yang sedang didalami, akan bisa menjadi terang benderang, dan memudahkan KPK menjalankan tugas, tuturan Anies. Sumber Tempo di lembaga penegak hukum ini melanjutkan, bukan itu saja, Firly meminta tim penyelidik, meningkatkan status pengusutan Formula E, ke tahap penyidikan. Firly bahkan selalu mendesak, agar kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, setiap gelar perkara Formula E berlangsung. Selama September, Satuan Tugas Penyelidik 3 kali melakukan gelar perkara, yaitu pada tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 28 September lalu. Saat gelar perkara serupa, pada Senin pekan lalu itu, kata penegak hukum ini, Firly juga berkuku agar penyelidikan Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan, meski tim penyelidik menyebutkan buktinya belum cukup. Setelah gelar perkara tersebut, dan Karyoto berkali-kali menanyakan perkembangan penyelidikan Formula E kepada tim penyelidik, keduanya bahkan menyinggung Satuan Tugas Penyelidik, terlalu lamban menuntaskan perkara tersebut. Mencari pakar hukum seirama penyidikan. 3 penegak hukum kepada Tempo menceritakan, bahwa tim penyelidik sudah meminta keterangan beberapa orang pakar hukum pidana selama penyelidikan kasus Formula E. Ahli pidana yang dimintai pendapat antara lain adalah Romli Atmasasmita. Kepada tim penyelidik, sumber Tempo menjelaskan, bahwa Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Namun tim penyelidik sempat membuat guru besar Universitas Pajajaran ini, agar bersedia menilai bahwa kasus Formula E sudah melanggar pidana, dan berpotensi merugikan negara. Tapi Prof. Romli tak bersedia, kata penegak hukum ini. Ia melanjutkan, beberapa ahli pidana yang juga dimintai pendapat memberikan penjelasan serupa dengan Romli. Selanjutnya, atas perintah Firly ataupun Karyoto, tim penyelidik mencari pakar hukum pidana, yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia, Agus Surono, disebut-sebut bersedia menjelaskan kasus Formula E, sebagai pelanggaran pidana. Baik Romli maupun Agus Surono, belum menjawab permintaan Tempo hingga saat ini. Mantan anggota TGUPP, Bambang Wijoyanto menilai, langkah KPK tersebut merupakan bentuk politik, dan perbuatan jahat untuk mengkriminalkan Anies Baswedan. Indikasi kriminalisasi itu makin terasa, karena Anies menjadi kandidat kuat calon presiden 2024, dan sudah menyatakan siap jadi calon presiden. Kami mendapat informasi, sudah banyak ahli yang dipanggil. Mayoritas dari mereka melihat, tidak ada mensrea apalagi kerugian negara. Tetapi pimpinan KPK tetap ngotot untuk mencari-cari alasan, guna mendesakkan kehendak dan kepentingannya, kata mantan wakil ketua KPK ini. Firly Bahuri, Alexander, Nurul Gufron, dan Karyoto belum menjawab pertanyaan Tempo, saat dimintai konfirmasi tentang gelar perkara tersebut. Adapun Nawawi menyilakan Tempo menghubungi juru bicara KPK, Ali Fikri. Coba konfirmasi ke pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, atau kepada pimpinan yang membawakan penindakan, yaitu Pak Alex, atau langsung ke Ketua, Pak Firly Bahuri, kata Nawawi. Hingga Sabtu dini hari, Ali Fikri juga tak merespons pertanyaan Tempo. Sebelumnya Ali Fikri mengatakan, penyidikan Formula E masih terus berjalan. Sejauh ini prosesnya masih berjalan, kata Ali pada tanggal 13 September lalu. Sementara itu, Remol.id, edisi tanggal 1 Oktober tahun 2022, dengan judul berita, dituduh kriminalisasi Anies, Firly Bahuri, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil opini. Dalam berita itu dituliskan, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan, kerja-kerja KPK diuji di pengadilan. Jadi bukan hasil ramalan, bukan beropini, dan bukan hasil halusinasi. Saya pastikan bahwa proses yang terjadi di KPK adalah proses hukum, kata Firly kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Dalam laman Tempo.co, pada berita yang berjudul, Partai Demokrat sudah dengar upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, menuliskan, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan, sudah mendengar kabar soal adanya upaya kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam perkara pergelaran balapan Formula E. Kamhar mengatakan, upaya kriminalisasi ini sebelumnya telah menyebar di internal partai. Kala itu, partai berlambang bintang Mercy ini, mengadakan diskusi internal, yang menghadirkan Andi Arief sebagai narasumber. Saat diskusi internal,
hadirkan Andi Arief jadi narasumber, beliau sempat mengabarkan adanya upaya ini, kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kriminalisasi Anies sudah dibicarakan bersama PKS dan Partai Nasdem. Partai Demokrat disebut-sebut akan menjalin koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan, pembahasan isu penjegalan Anies bersama calon mitra koalisi, sudah menjadi keniscayaan, mengingat Anies digadang-gadang menjadi calon yang diusung dalam Pilpres 2024. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon, Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus, partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut, ya tinggal masuk penjara aja itu. Jahat bukan?